Persyakah Anda berjalan sekitar 1.800 mil dari Madagaskar ke tengah-tengah? Ya, pada dasarnya, ke tempat yang tidak ada apa-apanya, Anda akan sampai di Kepulauan Kerguelen. Wilayah Prancis terpencil ini adalah salah satu tempat paling terisolasi di bumi. Tidak ada bandara, tidak ada penduduk asli, bahkan wifi pun tidak ada. Hanya angin kencang, hujan dingin, dan laut yang ganas. Namun tempat ini juga menyimpan rahasia besar di bawah air, karena apa yang Anda lihat di atas permukaan laut hanyalah puncak dari sesuatu yang jauh lebih besar. Puncak-puncak dari daratan raksasa yang sebagian besar tenggelam ke dalam lautan. Kita sedang membicarakan dataran tinggi Kerguelen, sebuah benua yang hilang dan tenggelam. Ini adalah dataran tinggi vulkanik besar yang sebagian besar terendam di Samudra Hindia bagian selatan, letaknya sekitar 1.900 mil barat daya Australia dan hampir 3 kali lebih besar dari Jepang. Tapi jangan repot-repot mencoba mencarinya di peta dunia, karena untuk benar-benar melihatnya, Anda harus menyelam sangat dalam. Dan saya benar-benar maksudkan secara harfiah, karena sebagian besar bagiannya kini terletak lebih dari 6.000 kaki di bawah laut. Namun, dulu keadaannya tidak selalu seperti ini. Selama waktu yang sangat lama, sebagian besar dataran tinggi Kerguelen berada di atas permukaan laut, membentuk sebuah mikrobenua yang sangat besar. Itu terjadi kira-kira antara 100 juta hingga 20 juta tahun yang lalu. Pada masa itu, para ilmuwan memperkirakan daratan ini dipenuhi hutan lebat, penuh dengan pohon seperti Araucaria dan cemara, namun suasananya tidak benar-benar damai. Gunung berapi aktif ada di mana-mana, dengan aliran lava yang mungkin mengalir melintasi daratan. Belum lagi keberadaan dinosaurus. Ada beberapa bukti bahwa kadal dan dinosaurus kecil pernah hidup di sana, bukan jenis besar yang menakutkan. Teori menarik lainnya adalah dataran tinggi Kerguelen dulu berfungsi sebagai jembatan darat yang menghubungkan Antartika dan India. Orang-orang mempercayainya sejak lama, namun penelitian terbaru menunjukkan itu tidak benar. Bahkan saat itu, masih ada bentangan luas perairan terbuka yang memisahkan daratan tersebut. Namun, sekarang pepohonan itu telah hilang, dan gunung-gunung berapi kuno itu pun telah tenang, tersembunyi di bawah air. Jadi, saya mungkin bertanya, bagaimana seluruh bagian benua ini bisa tenggelam dan pada dasarnya menghilang? Nah, kita akan membahas itu sebentar lagi. Tapi pertama-tama, kita perlu menjawab pertanyaan dasar. Bagaimana dataran tinggi Kerguelen terbentuk sejak awal? Jadi, cerita kita dimulai sekitar 130 juta tahun yang lalu. Pada masa itu, bumi memiliki Gondwana, sebuah superbenua raksasa yang mencakup wilayah yang sekarang menjadi Amerika Selatan, Afrika, India, Australia, dan Antartika. Namun pada akhirnya, superbenua itu mulai terpecah, dan selama proses perpecahan yang panjang dan dramatis yang berlangsung jutaan tahun, dataran tinggi Kerguelen pun terbentuk, dan pada dasarnya, keberadaannya disebabkan oleh sesuatu yang disebut Kerguelen Hotspot. Kerguelen Hotspot adalah sebuah wilayah jauh di dalam bumi, di mana batuan cair yang sangat panas perlahan naik ke permukaan. Anda best membayangkannya seperti kompor bawah tanah yang menyala terus-menerus, melelehkan batuan di tempat yang sama selama waktu yang sangat-sangat lama. Dan meskipun hotspot tersebut tetap berada di tempatnya, lapisan luar bumi terus bergerak di atasnya. Jadi saat dasar laut bergerak di atas Kerguelen Hotspot, sejumlah besar batuan cair tumpah keluar, mendingin, dan menumpuk lapis demi lapis. Selama sekitar 30 juta tahun, proses itu membentuk gundukan besar batuan vulkanik di dasar laut. Pada puncak letusannya, ini menambah sekitar 7-8 inci lava setiap tahunnya. Untuk memberikan gambaran, jumlah lava baru itu cukup untuk mengisi sekitar 184.000 kolam renang berukuran olimpiade, jika memang ada sebanyak itu. Dan sedikit demi sedikit, tumpukan vulkanik itu terus tumbuh semakin besar, semakin tinggi, hingga akhirnya muncul di atas permukaan laut dan menjadi dataran tinggi Kerguelen. Namun kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Selama 20 juta tahun terakhir, daratan ini mulai tenggelam, perlahan tapi pasti. Saat ini, sebagian besar daratan itu berada sekitar 3.300 hingga 6.600 kaki di bawah permukaan laut, dan hanya beberapa titik saja yang berhasil tetap berada di atas air. Salah satunya adalah Kepulauan Kerguelen, wilayah Prancis yang tadi sudah kita sebutkan, dan yang lainnya adalah Kepulauan McDonald yang dimiliki oleh Australia. Oke, tapi bagaimana seluruh sisanya bisa tenggelam? Nah, benua tidak berakhir di bawah air karena tiba-tiba jatuh seperti batu. Sebaliknya, proses ini terjadi karena permukaan bumi perlahan-lahan melengkung, meregang, dan bergeser selama periode waktu yang sangat lama. Lapisan terluar planet ini terpecah menjadi bagian-bagian besar yang disebut lempeng tektonik.
Lempeng-lempeng ini mengapung di atas lapisan batuan yang lebih panas dan lebih lunak di bawahnya, yang dikenal sebagai mantel. Ketika sebuah benua tertarik terpisah oleh kekuatan dari dalam bumi, keraknya meregang, menjadi lebih tipis, sehingga mulai berada di posisi yang lebih rendah, dan saat turun, lautan tidak langsung masuk begitu saja. Sebaliknya, air laut perlahan-lahan meluap ke tepiannya, membanjiri area yang paling rendah terlebih dahulu dan mengubah daratan kering menjadi laut dangkal. Sementara itu, batuan di bawahnya mendingin, dan ketika mendingin, batuan itu menyusut dan tenggelam yang menarik permukaan semakin ke bawah. Selain itu, sedimen terus menumpuk, hampir seperti selimut berat, menambah beban ekstra dan mendorong kerak semakin ke bawah. Dan itulah yang pada dasarnya terjadi pada dataran tinggi Kerguelen. Bagiannya sempat muncul di atas permukaan laut dan berhutan, namun berat basal serta pergeseran lempeng tektonik perlahan mendorongnya kembali ke dasar lautan dalam. Akhirnya, hanya puncak vulkanik tertinggi yang tetap di atas air, itulah pulau-pulau saat ini. Sekarang, ada pertanyaan besar. Jika mayoritas wilayahnya di bawah air, bisakah disebut benua? Ya, secara teknis demikian. Ilmuwan menggambarkannya sebagai mikrobenua sejak 1970-an. Karena pembeda benua dari cekungan samudra bukanlah apakah ia di atas air. Ini soal jenis kerak di bawahnya. Bumi punya dua jenis kerak menanjak dan kerak dalam. Tunggu, itu pinggiran pizza. Ups, kerak bumi terdiri dari kerak benua atau kerak samudra. Benua-benua terbuat dari kerak benua. Kerak ini lebih tebal, lebih ringan, dan biasanya jauh lebih tua, sehingga cenderung berada lebih tinggi dan membentuk daratan. Komposisinya juga lebih mirip granit, terbentuk dari magma yang mendingin secara perlahan jauh di bawah tanah sebelum mengeras. Lalu ada kerak samudra. Itulah yang membentuk dasar lautan. Kerak ini lebih tipis, lebih berat, dan jauh lebih muda, sehingga tetap berada di bawah air, serta sebagian besar terdiri dari basal dari lelehan mantel bumi. Sekarang, disinilah dataran tinggi Kerguelen menjadi sangat menarik. Meski seluruh wilayah ini berada di bawah air, ini bukan sekadar dasar laut biasa. Dan meskipun terbentuk dari sejumlah besar basal, wilayah ini tidak berperilaku seperti kerak samudra pada umumnya. Karena basal ini menumpuk selama jutaan tahun, kerak di sana menjadi jauh lebih tebal dibandingkan kerak samudra pada umumnya. Wilayah ini juga mengandung fragmen kerak benua dari pecahan Gondwana, jadi itulah alasan utama mengapa kita menganggapnya sebagai sebuah benua. Tapi kamu tidak akan melihat dataran tinggi Kerguelen tercantum sebagai salah satu benua utama di bumi, seperti Eropa atau Afrika, dan sejujurnya itu sebagian besar karena akan sangat merepotkan. Banyak orang tidak menyadari hal ini, tapi cara kita memberi label pada benua lebih didasarkan pada konvensi daripada satu aturan ilmiah yang ketat. Karena jika kita mulai mengajarkan bahwa dataran tinggi Kerguelen dihitung sebagai benua, kita juga harus mempertimbangkan secara serius beberapa tempat lain, seperti Zealandia, bagian kerak benua yang hampir seluruhnya tenggelam di Oseania. Dan itu tidak berhenti sampai di situ. Ada Beringia, Doggerland, Mauritius, Sahul, dan Sunda, semua wilayah yang dulunya merupakan daratan kering atau terdiri dari kerak benua, tetapi sekarang sebagian terendam air. Jadi bayangkan, jika kita mulai menyebut semuanya sebagai benua, bumi akan berubah dari memiliki 7 benua menjadi berapa? 10, 12, atau lebih. Itu akan membingungkan dengan sangat cepat. Itulah mengapa dataran tinggi Kerguelen biasanya digambarkan sebagai mikrobenua atau benua tenggelam, bukan benua penuh, dan tentu saja tidak pernah disebut inkontinent. Namun, itu tidak membuatnya kurang menarik. Saat ini, wilayah tersebut masih aktif secara vulkanik, tingkat letusan menurun drastis seiring waktu, dan sejak itu tetap relatif rendah, tetapi sistemnya masih aktif. Dan itu sudah cukup luar biasa, karena aktivitas seperti ini biasanya hanya berlangsung 1 hingga 5 juta tahun. Jadi, dalam beberapa hal, dataran tinggi Kerguelen berperilaku seperti salah satu sistem supervulkanik terlama di bumi, dan itu masih belum selesai. Jadi, ada sebuah pintu misterius di tengah-tengah Antartika. Beberapa orang mengira itu adalah rumah peristirahatan Bigfoot atau pesawat ulang-alik dari film Star Trek. Atau mungkin sebuah pintu ke Agartha, kerajaan yang ada dalam mitos yang diyakini sebagian orang terletak di pusat bumi. Tapi para ilmuwan menyanggah semua teori khayalan ini dan menjelaskan bahwa apa yang terlihat seperti pintu misterius itu terletak di area es laut yang cepat. Letaknya di lepas pantai dan penuh dengan pulau-pulau kecil dengan perairan dangkal di sekelilingnya. Ketika es mengalir di sekitar bebatuan keras yang tersembunyi di bawahnya, hal ini dapat menciptakan pola yang terlihat aneh tetapi sebenarnya normal.
Di sini esnya tergolong tipis, sehingga bebatuan di bawahnya memiliki efek yang besar pada bagaimana es tersebut bergerak. Angin dingin di Antartika juga membentuk es dan salju sehingga terlihat seperti bentuk dan garis tertentu. Jadi pintu misterius itu hanyalah punggungan gunung berbatu yang menyembul keluar karena esnya sedikit mencair. Bagian atas pintu adalah ujung bebatuan dan sisi-sisinya adalah jalur bersalju yang ditinggalkan oleh angin kencang yang bertiup ke arah yang sama. Pada dasarnya, ini adalah gunung es yang terdampar dan mencair di satu tempat. Seorang YouTuber menemukan objek misterius lain pada tempat yang tidak biasa, tepatnya di lebih dari 241 km di lepas pantai Antartika, sebuah kapal es sepanjang 122 meter. Internet menjadi gempar dan penuh dengan berbagai teori, seperti bahwa kapal ini pasti berasal dari segitiga Bermuda. Namun tidak ada bukti ilmiah bahwa itu adalah sebuah kapal dan bukan hanya sebuah bongkahan es. Dan ketika beberapa pengguna internet lainnya mengunjungi kembali tempat ini, mereka menyadari bahwa esnya mencair di musim panas dan benda yang diduga kapal itu pun hilang. Temuan Google Maps misterius lainnya di Antartika adalah sebuah piramida. Dan sebelum kamu membuat teori yang menarik tentang bagaimana orang Mesir kuno membangun pangkalan rahasia di sini, aku harus memberitahumu bahwa benda ini hanya sebuah gunung. Ini adalah bagian dari pegunungan tertinggi di Antartika yang membentang hampir sepanjang 402 km. Tapi ini bukan piramida pertama di benua ini, karena para penjelajah dari ekspedisi Antartika asal Inggris menemukan gunung lain yang berbentuk luar biasa dan menjulukinya piramida. Padahal yang satu ini bahkan tidak berbentuk seperti piramida. Ini dia salah satu penemuan di Antartika yang pasti tidak akan mengecewakanmu. Sebuah paparan es raksasa yang mengingatkan para ilmuwan pada Grand Canyon. Robot kapal selam khusus bernama Ren menjelajahi lebih dari 965 km di bawah es tebal dan membawa pulang rekaman menakjubkan berupa pegunungan es, lembah, dataran, dan pola meliuk-liuk yang seluruhnya terbuat dari es. Salah satu hal teraneh yang ditemukan Ren adalah lubang-lubang raksasa berbentuk mangkuk atau sendok di dalam es. Sayangnya para ilmuwan kehilangan jejak robot ini. Mereka berpikir bahwa anjing laut Weddell yang penasaran mungkin secara tidak sengaja menabrak Ren dan menyebabkannya tidak bisa bergerak. Untuk menghemat energi, Ren mungkin mematikan dirinya sendiri dan para ilmuwan tidak dapat menemukannya lagi. Namun mereka berharap bisa membuat robot baru dan terus menjelajahi ngarai es ini untuk melihat bagaimana pola-pola di bawah es bisa berubah selama bertahun-tahun. Ngarai Antartika yang sangat besar lainnya ditemukan akibat cuaca buruk. Sebuah tim ahli suara harus menghentikan sementara pekerjaan mereka di stasiun penelitian Casey karena badai. Daripada menunggu, mereka memutuskan untuk menggunakan waktu luang yang tak terduga itu untuk memetakan dasar laut di dekat Gletser Adams. Dan begitulah cara mereka menemukan ngarai yang memiliki kedalaman hampir 2133 meter dengan lebar hampir 9144 meter. Dan membentang lebih dari 45 km dari gletser tersebut. Selama pemetaan, mereka hanya menemukan sebagian ngarai sebelum akhirnya mereka harus kembali ke stasiun penelitian. Namun ketika cuaca buruk datang lagi, kapal mereka kembali dan memetakan lebih banyak ngarai. Mereka bekerja di tengah ombak setinggi 4 meter dan angin yang sangat kencang. Namun mereka berhasil mendapatkan data dari sekitar 15 jam pemetaan untuk melengkapi peta mereka. Dalam perjalanan kembali ke Australia, mereka berhenti untuk terakhir kalinya. Dan sekarang mereka memiliki gambaran lengkap tentang ngarai tersebut. Mempelajarinya akan membantu para ilmuwan mempelajari lebih lanjut tentang sejarah gletser dan interaksi antara paparan es Antartika dan lautan. Lalu ada sebuah danau beku di Antartika yang disebut Danau Enigma. Untuk kurun waktu yang lama, orang mengira danau itu benar-benar beku. Tetapi dalam sebuah ekspedisi, para peneliti menemukan bahwa di bawah es yang tebal ada lapisan air yang tidak membeku sedalam 12 meter. Untuk mempelajarinya lebih lanjut, mereka mengebor esnya dan menurunkan kamera untuk mengeksplorasi apa yang tersembunyi di dalam sana. Air danau yang menurut mereka berasal dari Gletser Amorf di dekatnya, melalui jalur bawah tanah rahasia, dipenuhi dengan mikroba yang cukup aneh. Mikroba-mikroba kecil ini hidup di lapisan yang menutupi dasar danau. Beberapa lapisan ini tipis dan runcing, dan yang lainnya tampak seperti karpet kusut, atau bahkan seperti pohon kecil yang tumbuh hingga 40 cm.
Banyak dari mikroba tersebut dapat membuat makanan mereka sendiri melalui fotosintesis, seperti halnya tanaman. Dan ini membuat danau tersebut penuh dengan oksigen dalam jumlah yang tinggi. Salah satu penemuan yang paling keren adalah sejenis mikroba yang biasanya hidup di tempat dengan kadar oksigen rendah. Keadaan di Danau Enigma mungkin mirip dengan keadaan di satelit-satelit yang berlapis es seperti Europa atau Enceladus. Nah, bisa jadi satelit-satelit ini juga memiliki air tersembunyi di bawah lapisan es dan mungkin juga mikroba. Satu lagi penemuan yang mencengangkan dari Antartika, potongan-potongan kecil amber di batu lumpur yang ditemukan di tempat ini untuk pertama kalinya. Para ilmuwan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari fosil akar, serbuk sari, dan spora yang terawetkan dengan sangat baik yang mereka temukan pada tahun 2017. Batuan amber membuktikan bahwa pohon penghasil resin pernah tumbuh di Antartika, bagian dari hutan hujan lebat yang ada di dekat kutub selatan selama periode pertengahan kapur. Saat itu, pohon-pohon harus bertahan hidup selama berbulan-bulan dalam kegelapan selama musim dingin yang panjang di Antartika. Para ilmuwan percaya bahwa mereka beradaptasi dengan cara tidak aktif untuk waktu yang lama. Potongan-potongan amber yang ditemukan para ilmuwan sangat kecil, tapi memiliki warna kuning dan oranye yang indah dengan permukaan bergelombang yang menunjukkan bagaimana resin mengalir keluar dari pohon. Resin ini kemungkinan besar bocor untuk melindungi pohon dari serangga, lalu terawetkan dengan baik karena air dengan cepat menutupinya dan menjaganya tetap aman dari sinar matahari dan udara. Seorang ilmuwan sedang mengamati citra satelit untuk mencari jejak coklat dari kotoran penguin dan menemukan 4 koloni baru penguin kaisar di Antartika. Koloni baru ini kemungkinan sudah ada selama bertahun-tahun, meskipun 3 di antaranya bukan koloni besar yang masing-masing beranggotakan kurang dari 1.000 penguin. Salah satu dari koloni baru ini ditemukan di dekat tempat yang disebut paparan es Lazarev, di mana dulunya terdapat koloni penguin yang lebih besar. Mereka mengira koloni ini telah punah pada tahun Pada tahun 2020, sinyal-sinyal aneh dari dalam Antartika mengirimkan kejutan. Dalam hitungan hari, berita utama meledak. NASA telah menemukan alam semesta paralel di mana waktu berjalan secara terbalik. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang dideteksi para ilmuwan? Kisah ini luar biasa, eksperimen yang disalahpahami dan kebutuhan manusia untuk percaya pada misteri. Bahkan saat ini, setiap beberapa bulan sekali, seseorang mengunggah ulang berita utama yang mengatakan NASA menemukan alam semesta paralel di Antartika, alam semesta di mana waktu berjalan mundur. Dan orang-orang mempercayainya. Tapi NASA tidak menemukan dunia cermin di bawah kutub selatan atau semacam realitas terbalik di mana orang-orang menua secara terbalik atau berbicara dalam kalimat yang diputar ulang, tapi mereka menemukan sesuatu yang aneh. Inilah yang terjadi. Para ilmuwan menerbangkan alat yang tampak aneh di atas Antartika yang disebut ANITA, singkatan dari Antarctica Impulsive Transient Antenna. ANITA adalah mesin yang melayang di atas Antartika, pada dasarnya balon raksasa dengan antena. Alat ini mendengarkan partikel ruang angkasa kecil yang disebut neutrino. Neutrino sangat kecil dan seperti hantu, hampir tidak memiliki berat dan menembus benda-benda yang tidak ada di sekitarnya, bahkan seluruh planet. Biasanya, neutrino datang dari luar angkasa dan menghujani bumi dari atas. Sebagian besar neutrino yang umum dan berenergi rendah hanya terbang melintasi bumi seperti udara. Mereka seperti serangga kecil yang terbang melewati pagar berantai. Namun ada beberapa neutrino berenergi sangat tinggi. Neutrino ini sangat langka dan lebih sering berinteraksi dengan materi. Mereka bisa terhalang dan jika neutrino berenergi tinggi menabrak sesuatu yang cukup padat, misalnya batu dan logam di dalam bumi, neutrino itu bisa saja menabrak sebuah partikel dan terserap. Itu seperti bola tenis cepat yang sesekali menabrak pagar. Neutrino berenergi rendah yang ada di mana-mana dan tidak berbahaya tidak dapat dideteksi. Tapi neutrino berenergi tinggi inilah yang bisa dideteksi oleh ANITA. Ketika menabrak es, neutrino ini memancarkan gelombang radio yang mudah didengar. Sinyal radio yang samar-samar ini disebut efek Askarian.
Dan ya, itulah alasan mengapa Anita terbang di atas Antartika. Itu karena es di sana bersih, kering, dan tenang. Sangat cocok untuk menangkap sinyal-sinyal langka. Jadi apa sih yang dideteksi Anita? Anita mendeteksi sesuatu yang muncul dari bawah es seperti neutrino berenergi tinggi yang datang dari bumi. Apa? Yuk kita berpikir secara logis, mungkin itu dimulai di suatu tempat di utara, melakukan perjalanan ke seluruh penjuru bumi, dan muncul di sisi lain. Tetap saja itu sangat aneh, itu tidak seharusnya terjadi. Neutrino dengan energi sebesar itu seharusnya terhenti di dalam planet, seperti yang kami katakan, terserap. Para ilmuwan menemukan bak kecil pada otak. Hal itu seharusnya tidak terjadi dengan fisika kita saat ini, kecuali jika ada sesuatu yang tidak kita pahami. Ketika kamu dihadapkan pada sesuatu yang aneh, kamu akan menjelajahi semua pilihan kan? Bahkan yang paling liar sekalipun. Mimpi buruk dimulai, sekelompok peneliti menerbitkan makalah yang menyatakan sinyal aneh ini mungkin masuk akal dalam alam semesta simetris CPT. CPT adalah singkatan dari Charge, Parity, dan Time. Pada dasarnya ada 3 cara untuk membalik alam semesta. Charge berarti menukar semua partikel dengan lawannya, sebagai contoh menukar elektron atau muatan negatif dengan positron atau kembaran antimateri mereka yang bermuatan positif. Parity berarti mencerminkan alam semesta secara harfiah, seperti melihat melalui cermin, kiri menjadi kanan dan kanan menjadi kiri. Dan time tentu saja berarti menjalankan waktu mundur seperti memutar ulang video. Sekarang ada aturan besar dalam fisika yang disebut simetri CPT yang mengatakan jika kamu mengubah ketiga hal tersebut sekaligus, hukum fisika akan tetap bekerja dengan cara yang sama. Ini agak gila sih, tapi jika kamu mengambil alam semesta dan menukar materi dengan antimateri, merefleksikannya dan membalikan waktu, fisika akan mengikuti hukum fisika yang sama. Kenapa demikian? Di alam semesta kita, sebuah elektron menabrak positron dan mereka punah menjadi foton. Keren! Sekarang ambil itu, cerminkan semuanya, dan apa yang kamu dapatkan? Foton secara spontan berubah menjadi positron dan elektron, tapi dicerminkan dan dibalik. Ini masih fisika yang sama meskipun terbalik, persamaannya masih cocok, jadi alam menganggap ini valid. Inilah bagian yang gila. Beberapa fisikawan berpikir, bagaimana jika Big Bang menciptakan 2 alam semesta? Salah satunya adalah alam semesta kita yang terbuat dari materi normal yang bergerak maju dalam waktu. Satunya lagi adalah kembaran cermin terbuat dari antimateri yang bergerak mundur ke masa lalu dari sudut pandang kita. Ini tidak berarti seseorang di alam semesta lain merasakan waktu berjalan mundur. Bagi mereka, waktu mengalir maju sama seperti yang terjadi pada kita. Tapi dari sudut pandang kita, mereka bergerak dari masa depan menuju masa lalu kita. Sebaliknya bagi mereka, kita adalah orang aneh yang bergerak mundur. Dan jika kedua alam semesta adalah gambar cermin CPT yang tepat satu sama lain, itu berarti fisika yang sama, aturan yang sama, hanya saja simetris. Ini bukan teori fisika ilmiah gila meskipun kedengarannya seperti itu. Teori ini membantu menjelaskan misteri fisika yang aneh, misalnya mengapa ada begitu banyak materi di alam semesta kita, tapi tidak ada antimateri, padahal mereka seharusnya diciptakan dalam proporsi yang sama. Atau mengapa alam semesta begitu simetris dan seimbang dengan cara yang aneh? Kembali ke neutrino, beberapa ilmuwan berpendapat mungkin partikel-partikel yang terbang ke atas itu berasal dari alam semesta cermin CPT yang menembus alam semesta kita, seperti celah di antara 2 realitas yang simetris. Dan jika kamu melihatnya seperti itu, ini pendapat yang cukup liar, ini spekulatif. Hal ini tidak terbukti, ini lebih merupakan eksperimen pemikiran yang keren, bukan kenyataan yang dikonfirmasi. Tapi media meledakkannya, mereka memuat berita dengan judul bahwa kami menemukan bukti alam semesta paralel yang berjalan mundur ke masa lalu di Antartika. Dan tabloid besar lain mengangkatnya.
Mereka membuatnya terdengar seperti NASA menemukan alam semesta paralel. Perjalanan waktu itu nyata, multiverse telah dikonfirmasi. Sementara itu, orang yang bekerja secara langsung pada Anita mencoba untuk mengatakan bahwa bukan itu yang terjadi. Dia menjelaskan sinyal-sinyal itu tidak biasa. Ya, tetapi ada banyak penjelasan normal yang tidak memerlukan penulisan ulang hukum fisika. Bahkan bisa jadi itu hanya kesalahan eksperimental. Mungkin perilaku partikel yang tidak biasa atau ada kesenjangan dalam cara kita memodelkan interaksi neutrino. Tentu saja tidak ada yang mendengarkan apa yang ditemukan para ahli, dan begitu ide seperti itu muncul di media sosial, hampir tidak mungkin untuk melenyapkannya. Tapi bukan berarti multiverse tidak nyata. Jauh dari itu, para fisikawan masih mengeksplorasi konsep ini dan berasumsi beberapa dari alam semesta potensial tersebut, jika memang ada, bisa jadi memiliki hukum fisika yang berbeda. Salah satu gagasan yang disebut teori banyak dunia berasal dari fisika kuantum. Teori ini mengatakan setiap kali sesuatu dapat terjadi dengan lebih dari satu cara, seperti partikel yang bergerak atau keputusan yang diambil, semua kemungkinan itu terjadi tetapi di alam semesta terpisah. Mungkin ada banyak sekali versi realitas, masing-masing sedikit berbeda, bercabang dari setiap peristiwa. Mungkin di satu alam semesta dinosaurus tidak punah, di alam semesta lain kamu tidak mengirimkan teks yang memalukan itu. Teori lain disebut teori alam semesta gelembung. Setelah Big Bang, alam semesta mengembang dengan sangat cepat dalam sebuah proses yang disebut inflasi. Beberapa ilmuwan berpikir inflasi tidak pernah sepenuhnya berhenti dan masih terjadi di beberapa wilayah. Itu berarti alam semesta gelembung baru terus terbentuk, masing-masing dengan versi fisikanya sendiri. Alam semesta kita hanyalah satu gelembung di lautan kosmik raksasa. Ide ketiga adalah tentang materi bayangan. Materi gelap tidak terlihat, tapi gravitasinya mempengaruhi alam semesta. Sebagian ilmuwan menduga materi ini terbuat dari partikel-partikel yang mirip dengan partikel-partikel yang menyusun materi biasa, tapi tersembunyi dari kita. Materi cermin atau bayangan ini bisa membentuk galaksi yang tidak tampak dan bahkan kehidupan, semuanya di sisi kita. Mungkin kita tidak bisa mendeteksinya dengan cara apapun, kecuali melalui gravitasi untuk saat ini. Tapi dalam fisika semua itu hanyalah teori, kemungkinan matematika. Hamparan luas salju putih, angin yang membekukan, lanskap tanpa kehidupan, dan sinyal aneh serta menyeramkan yang tampaknya berasal dari dalam bumi. Pulsar radio ini terjadi di Antartika, dan tidak ada yang bisa mengetahui apa sebenarnya mereka, serta dari mana asalnya. Begini, para ilmuwan sedang menjalankan sebuah eksperimen bernama ANITA, singkatan dari Antarctica Impulsive Transient Antenna. Pada dasarnya, ini adalah sekumpulan detektor yang dipasang pada balon-balon raksasa dan melayang tinggi di atas kutub selatan. Tugas mereka adalah mendeteksi neutrino dengan energi sangat tinggi. Bagaimana mereka menemukannya? Tepat pada saat neutrino bersentuhan dengan es dan menghasilkan ledakan gelombang radio yang intens dan singkat. Nah, neutrino ini adalah partikel kecil yang hampir tidak bermassa dan tidak memiliki muatan listrik. Mereka ada di mana-mana dan miliaran di antaranya melintas melalui tubuhmu setiap detik. Bahkan saat kamu menonton video ini, neutrino datang dari segala penjuru. Dari matahari, bintang yang meledak, ruang angkasa yang dalam, bahkan dari bawah kakimu. Matahari memproduksi mereka tanpa henti saat menggabungkan hidrogen menjadi helium. Bintang-bintang yang meledak memancarkan semburan besar neutrino selama ledakan supernova. Ketika sinar kosmik berenergi tinggi menabrak atmosfer kita, mereka menciptakan neutrino baru yang juga turun ke kita. Dan beberapa bahkan berasal dari zat radioaktif yang meluruh di dalam bumi. Neutrino tertua telah melintasi alam semesta sejak Big Bang, tapi mereka nyaris tak terlihat karena hampir tidak pernah bereaksi dengan apapun. Itulah mengapa para ilmuwan menggunakan eksperimen luar biasa seperti ANITA untuk mencoba menangkap bahkan hanya beberapa di antaranya. Tapi mari kita kembali ke hari yang menentukan ketika segalanya berubah. Biasanya, sinyal radio yang dihasilkan oleh neutrino memantul dari es dan terbang ke atas. Disitulah ANITA bisa menangkap mereka. Inilah inti dari eksperimen ini, untuk mempelajari neutrino dan mengetahui lebih banyak tentang peristiwa kosmik yang jauh seperti supernova atau apapun yang terjadi di tahun cahaya sana.
Tapi kemudian sesuatu yang sangat aneh terjadi. Detektor menangkap gelombang radio yang sama sekali tidak memantul dari es. Gelombang itu tampak seperti berasal dari bawah cakrawala, dari bawah es. Sekarang seharusnya ini bahkan tidak mungkin terjadi. Menurut semua yang kita ketahui tentang fisika, sinyal tidak bisa begitu saja bergerak ke atas menembus batuan padat dan es. Salah satu peneliti, Stephanie Wiesel dari Penn State, juga mengatakan bahwa gelombang radio itu datang dengan sudut yang sangat curam, seperti 30 derajat di bawah permukaan. Satu-satunya cara itu bisa terjadi adalah jika sinyal itu telah melewati ribuan mil batuan padat sebelum mencapai detektor. Tapi jika benar, batuan itu pasti sudah sepenuhnya menyerapnya. Jadi ada sesuatu yang tidak masuk akal. Tim tersebut sudah menghitung semua data, tapi tetap tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Namun bagi mereka, ini adalah masalah yang menarik, karena mereka sebenarnya tidak tahu apa anomali itu. Yang mereka tahu adalah kemungkinan besar itu bukan neutrino. Jika tim mendeteksi neutrino, partikel itu telah menempuh jarak luar biasa jauh tanpa menabrak apapun, mungkin bahkan berasal dari tepi alam semesta dapat diamati. Jadi apapun yang ditangkap Anita, perilakunya tidak seperti yang pernah dilihat ilmuwan. Ini bisa berarti ada partikel baru yang berbeda di luar sana. Atau mungkin ada hal lain yang terjadi dan kita belum memahaminya. Mereka mempublikasikan temuan ini di Physical Review Letters, tapi misterinya tetap belum terpecahkan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di bawah es Antartika. Yang pasti, ada sesuatu di luar sana yang tidak mengikuti aturan. Jika para ilmuwan berhasil mendeteksi dan melacak asal partikel-partikel super cepat itu, mereka bisa mempelajari banyak hal tentang alam semesta, jauh lebih banyak daripada yang bisa kita lihat dengan teleskop terbesar sekalipun. Neutrino pada dasarnya melesat di ruang angkasa hampir secepat cahaya, nyaris tidak menabrak apapun. Artinya, mereka bisa membawa data yang belum tersentuh tentang peristiwa yang terjadi jutaan atau bahkan miliaran tahun cahaya jauhnya. Itulah sebabnya Wiesel dan sekelompok peneliti lain di seluruh dunia telah membangun detektor yang sangat sensitif untuk menangkap sinyal neutrino. Bahkan yang paling kecil pun sangat penting karena di bidang ini, satu data kecil saja bisa menyimpan segudang informasi. Jadi, para peneliti telah merancang instalasi di Antartika dan Amerika Selatan untuk menangkap partikel langka ini. Anita adalah salah satu detektor itu, dan Antartika adalah tempat yang sempurna untuknya. Hampir tidak ada gangguan radio, tidak ada kota, tidak ada lalu lintas, dan tidak ada interferensi acak. Pengaturannya sebenarnya cukup keren. Mereka memasang sekelompok antena radio pada sebuah balon raksasa, mengirimkannya puluhan mil ke langit dan membiarkannya melayang di atas hamparan es putih yang tak berujung. Dari atas sana, alat itu mengarah ke bawah, mendengarkan sinyal radio samar yang berasal dari dalam es yang dalam. Ketika salah satu neutrino yang sangat langka itu, khususnya tau neutrino, menabrak es, ia menciptakan partikel lain yang disebut tau lepton. Lepton itu kemudian melesat keluar dari es dan mulai terurai. Kehilangan energi dan berubah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Proses peluruhan itu menghasilkan apa yang disebut air shower, semacam semburan percikan tak kasat mata yang terbang di udara. Jika kita benar-benar bisa melihat air shower itu dengan mata kita, mereka akan tampak seperti seseorang yang mengayunkan kembang api di kegelapan dengan jejak terang yang mengikuti gerakannya. Dengan mempelajari arah dan pola sinyal-sinyal ini, baik yang berasal dari es, ice shower, maupun yang di udara, air shower, para ilmuwan bisa mengetahui dari mana partikel aslinya berasal. Biasanya ini sangat presisi, mirip seperti memantulkan bola ke tanah. Kamu bisa memprediksi kemana arahnya. Tapi sinyal-sinyal aneh yang baru ini tidak memantul seperti seharusnya. Sudut-sudutnya semuanya salah arah, lebih curam dari apapun yang bisa dijelaskan oleh model-model yang ada. Jadi tim pun menyelidiki lebih dalam. Pertama, mereka melihat semua data dari beberapa penerbangan balon Anita. Lalu mereka membandingkannya dengan banyak simulasi komputer tentang sinar kosmik dan neutrino, serta menyaring semua kebisingan latar belakang yang biasa. Mereka bahkan memeriksa ulang hasil mereka dengan eksperimen lain seperti detektor Ice Cube yang juga terletak di Antartika dan Observatorium Pierre Auger di Argentina. Mereka ingin melihat apakah ada orang lain yang juga mendeteksi pancaran udara ke atas yang serupa. Dan tebak apa yang terjadi, keadaannya jadi makin aneh. Mereka tidak menemukan apa-apa. Tidak ada detektor lain yang menangkap apapun yang bisa menjelaskan apa yang dilihat Anita. Karena itu, peneliti menyebut situasi ini anomali. Pada dasarnya, itu berarti kami tidak tahu ini apa, tapi perilakunya tidak seperti neutrino.
Wiesel menjelaskan sinyal-sinyal itu tidak sesuai dengan gambaran umum tentang bagaimana partikel seharusnya berperilaku. Beberapa orang mengusulkan mungkin ini fisika baru atau petunjuk materi gelap. Materi gelap adalah benda tak kasat mata yang menjaga alam semesta tetap teratur. Itu ada di mana-mana, tidak bisa kita lihat. Ilmuwan mencoba mencari tahu apa materi gelap selama hampir 1 abad dan sampai sekarang masih menjadi salah satu misteri terbesar. Segala yang bisa kita lihat, seperti bintang, planet, manusia, dan anjing, hanya membentuk sekitar 5% alam semesta, materi gelap sekitar 27%. Sisanya adalah sesuatu yang lebih aneh, disebut energi gelap. Para ilmuwan berpikir materi gelaplah yang memberi bentuk pada galaksi dan menjaga semuanya tetap menyatu seperti lem kosmik. Tanpa materi gelap, alam semesta akan terlihat sangat berbeda. Akan sangat luar biasa jika ternyata teori ini benar. Namun karena Ice Cube dan Augur belum mendeteksi hal yang sama, hal itu benar-benar membatasi kemungkinan yang ada. Penn State telah terlibat dalam permainan deteksi neutrino selama hampir 1 dekade, membangun detektor dan menganalisis berbagai macam sinyal kosmik. Dan tim tersebut sudah mulai mengerjakan proyek besar berikutnya, sebuah detektor baru yang disebut Pueo. Detektor ini akan lebih besar, lebih sensitif, dan jauh lebih baik dalam mendeteksi sinyal neutrino yang sulit ditemukan. Saat ini misteri kosmik ini masih berlangsung dan membuat para ilmuwan sulit tidur di malam hari. Namun timnya tetap optimis. Ketika Pueo diluncurkan, ia akan memiliki sensor yang lebih baik. Yang berarti, jika memang ada lebih banyak anomali seperti ini di luar sana, kali ini mereka akan menemukannya. Dan mungkin saat itu, kita akhirnya akan mengetahui apa yang ada di balik semua itu. Kapal selam canggih dan ramping bernama Ran ini dikirim untuk menjelajahi kedalaman Antartika. Namun begitu kapal ini menemukan sesuatu, ia tiba-tiba menghilang secara misterius. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Semuanya bermula ketika para ilmuwan ingin menjelajahi salah satu tempat paling terpencil dan misterius di bumi, lapisan es Dodson di Antartika Barat. Lapisan es ini, raksasa yang sunyi, membentang sepanjang 30 mil. Itu hampir sepanjang kota New York. Lapisan es ini berdiri di antara 2 tanjung es, yaitu Semenanjung Martin dan Bear, dan menyembunyikan seluruh dunia penuh misteri geologi. Kalau kamu pikir Antartika cuma gurun salju dan es super tebal, kamu salah. Ada bentang alam utuh yang tersembunyi jauh di bawah sana. Bagian bawah lapisan es Dodson adalah medan yang kasar dan dinamis, dibentuk oleh kekuatan alam yang lambat namun tak kenal lelah. Ada formasi es yang menjulang tinggi, palung dalam, dan struktur aneh yang membentang hingga ratusan kaki. Para ilmuwan sangat penasaran dengan hal ini. Tapi seperti yang bisa kamu bayangin, lanskap ini sama sekali tidak mudah untuk dijelajahi. Untuk mencari tahu lebih banyak, kita harus memindai area ini dengan satelit atau mencoba mengebor salju, berusaha mengumpulkan gambaran besarnya sedikit demi sedikit. Tapi metode-metode ini hanya memberi kita petunjuk samar. Terobosan nyata terjadi ketika para ilmuwan punya ide untuk membiarkan kapal selam menjelajahinya. Kapal selam otonom bisa menyelam jauh ke dalam perairan es di bawah lapisan es Dodson dan memberitahu kita apa yang ada di bawah sana. Penjelajah robotik ini punya sistem sonar canggih yang luar biasa. Itu seperti yang dilakukan kelelawar atau lumba-lumba. Mereka memakai suara untuk melihat dunia. Mereka memancarkan gelombang suara bawah air dan saat menabrak objek seperti es atau dasar laut, bunyi memantul kembali. Hewan ini merasakan durasi dan perubahan pantulan suara yang membantu mereka memetakan sekelilingnya. Misalnya, klik yang dikirimkan lumba-lumba memberitahu mereka di mana letak ikan. Kita meniru trik evolusi gila ini dan mengadaptasinya untuk eksplorasi bawah laut kita. Hanya saja versi kita jauh lebih keren dengan tingkat presisi yang lebih tinggi, sehingga kita bisa membuat peta lingkungan yang sangat detail. Kapal selam Ran adalah salah satu penjelajah robotik itu. Namanya diambil dari Dewi Laut dalam mitologi Nordik. Ran telah diprogram dengan sangat teliti untuk menavigasi lanskap berbahaya di Antartika. Namun, meskipun udah dilatih sedemikian rupa, perjalanannya berakhir dengan cara yang tak terduga dan menyeramkan. Pada tahun 2019, Ran dikirim untuk menjelajahi kedalaman di bawah lapisan es Dodson. Ia adalah pahlawan yang pertama menjalankan misi seperti ini. Tim mengatakan rasanya seperti melihat sisi lain dari bulan. Selama 27 hari berturut-turut, ia bekerja tanpa lelah. Ia menempuh perjalanan lebih dari 620 mil di bawah lapisan es yang tebal. Itu seperti perjalanan dari Paris ke Berlin.
Ran pergi lebih jauh dan lebih dalam dari yang bisa dibayangin siapapun. Ada satu titik, ia mencapai lebih dari 10 mil ke dalam perut Gletser, dan apa yang ditemukannya di sana benar-benar menakjubkan. Para ilmuwan mengira akan ada permukaan es yang halus dan seragam, tapi Ran justru mengungkap bagian bawah yang dipenuhi retakan besar dan punggungan. Ada formasi yang tampak seperti bukit pasir yang membeku dalam waktu. Dan akhirnya ia menemukan pola misterius yang berputar dan berbentuk seperti tetesan air mata. Semuanya lebih mirip karya seni daripada geologi. Sebenarnya ini menceritakan kisah tentang rak es dan lautan di sekitarnya. Air hangat menyelinap masuk di bawah es dan melelehinya dari bawah. Terkadang air menghaluskan permukaan es, tapi di lain waktu justru membentuk pola aneh yang mirip gambar. Beberapa bentuk ini sangat besar, sepanjang 1.300 kaki. Itu setara 3,5 lapangan sepak bola. Bentuknya seperti coretan berputar akibat rotasi bumi. Hal itu membuat air bergerak dengan cara khusus, membengkokkan bentuk-bentuk dan menggambar spiral-spiral ini. Fenomena ini disebut efek Coriolis. Bayangkan kamu sedang berada di komedi putar dan mencoba melempar sesuatu seperti bola. Bola itu akan bergerak melengkung, bukan lurus. Hal yang sama juga terjadi pada air di bumi. Belakangan, para ilmuwan menemukan pola serupa di rak es Antartika lainnya, meskipun tidak sehebat yang ada di bawah Dodson. Tapi Ran juga menemukan sesuatu yang mengerikan. Ternyata, air hangat ini selain menjadi seniman hebat, juga merupakan bahaya besar. Rak es Dodson tidak hanya sekadar nongkrong dengan tenang di laut. Rak es ini adalah bagian dari sistem yang sangat rapuh dan berfungsi sebagai penghalang pelindung yang menahan gletser-gletser raksasa di Antartika Barat. Rak es ini mengapung di atas lautan, tapi masih terhubung dengan daratan. Ketika air hangat menyelinap di bawahnya dan es mencair, Dodson tidak bisa lagi menempel erat ke daratan. Penghalang pelindung mulai melemah, dan hal ini membuat gletser-gletser di belakangnya bergerak lebih cepat ke laut. Ketika gletser-gletser itu mengalir ke laut, mereka menambah volume air yang bisa menyebabkan permukaan laut naik, dan pada akhirnya mengubah garis pantai kita. Ran menemukan kantong-kantong besar di mana es mencair dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, semuanya akibat arus bawah laut yang kuat. Rasanya seperti melihat jam yang terus berdetak di atas gletser itu. Arohannya sangat besar, tapi untungnya kapal selam itu udah siap. Kali ini kapal selam itu berhasil kembali dan kemudian bekerja selama 5 tahun lagi, membantu para ilmuwan dengan banyak data yang sangat berguna. Misi-misinya sangat menantang. Ada kalanya Ran menyelinap ke dalam rongga gelap gulita di bawah gletser, menghabiskan 24 jam tanpa komunikasi. Tapi kapal selam itu memetakan setiap puncak dan setiap lembah. Ia mendapatkan pengalaman dari lebih dari 40 misi di bawah es. Lalu di awal tahun 2024, Ran menjalankan misi ke Gletser Thwaites. Misi ini udah berani sejak awal. Tempat ini juga sering disebut secara menyeramkan sebagai Gletser Kiamat. Disebut begitu karena gletser ini perlahan mencair dan berpotensi menaikkan permukaan laut di seluruh dunia jika runtuh, yang bisa menyebabkan bencana di mana-mana. Itulah sebabnya Ran dikirim untuk menjelajahi bagian bawah gletser ini, sebuah tempat yang belum pernah dipetakan sedetail ini sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengungkap rahasia gletser, mempelajari seberapa cepat gletser itu mencair, dan alasannya. Ini adalah kali kedua Ran menjelajahi Thwaites. Pada kunjungan sebelumnya, Ran menjadi kapal selam pertama yang pernah memetakan bagian bawah gletser ini. Ran menjelajahi kedalaman mulai dari 650 kaki hingga 1650 kaki. Ran mengirim banyak data tentang bagaimana gletser kiamat perlahan mencair akibat arus laut hangat. Namun, saat menjelajah ke kedalaman es ini, sesuatu yang tidak beres terjadi. Tiba-tiba aja, Ran menghilang tanpa peringatan, tanpa jejak. Satu saat, ia masih mengirim data penting, dan di saat berikutnya, ia udah lenyap ke dalam jurang. Tidak ada sinyal darurat, tidak ada transmisi terakhir, dan ia tidak kembali ke titik yang seharusnya. Orang-orang melakukan pencarian besar-besaran, helikopter terbang melintasi udara di atasnya, drone berdengung di langit beku, tapi tak ada tanda-tanda kapal selam itu muncul dari cengkeraman gletser. Setelah beberapa waktu, baterai Ran pasti akan habis. Jadi, pada titik ini, sudah pasti ia telah ditelan oleh jurang di bawah 1.500 kaki es. Itu adalah kehilangan besar dan menyedihkan bagi tim ilmuwan. Para ilmuwan di Universitas Gothenburg sekarang berusaha menggantikan Ran dan melanjutkan penelitian penting mereka di bawah Thwaites. Hingga hari ini, para ilmuwan nggak tahu apa yang terjadi padanya. Ada yang bilang mungkin ia terjebak di dalam es.
Yang lain percaya ia terseret arus yang tak terlihat. Bisa juga ia menabrak sesuatu yang tak terduga. Apapun kenyataannya, hilangnya Ran membuat para ilmuwan terkejut. Dan sepertinya lapisan es itu akan menyimpan rahasianya sedikit lebih lama. Setidaknya kita mendapatkan segudang pengetahuan dari perjalanan Ran. Para ilmuwan terus menjelajahi Antartika mencari sejarah yang tersembunyi di bawah salju. Misalnya, mereka menemukan bahwa sekitar 90 juta tahun yang lalu, hutan hujan yang subur dan beriklim sedang tumbuh subur di dekat kutub selatan. Mereka mengungkap dunia kuno yang jauh lebih hangat dari bayangan mereka. Di kedalaman Antartika, ditemukan fosil akar, polen, dan spora yang terawetkan di tanah. Ini membuktikan adanya hutan hujan rawa yang subur di tengah berbulan-bulan kegelapan kutub. Semua penemuan ini mengubah pemahaman kita tentang iklim bumi, baik di masa lalu maupun di masa depan. Selamat datang di salah satu tempat paling misterius dan belum dijelajahi di bumi. Tapi apa yang istimewa dari tempat ini? Ini hanya beberapa puncak es dan hamparan salju tak berujung di Antartika. Ya, benar. Tapi ada misteri berskala planet di sini. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, kamu tidak akan melihat pegunungan tersembunyi. Tanah raksasa yang belum dijelajahi, di mana tidak ada manusia yang pernah menginjakan kakinya. Dan itu terletak di bawah lapisan pegunungan lainnya. Ini seperti boneka Matryoshka namun seukuran benua. Pegunungan ini menyembunyikan rahasia Antartika dan rahasia ini dapat memberitahu kita sesuatu yang mengagumkan tentang sejarah kuno planet kita. Wilayah raksasa yang belum dijelajahi di Antartika ini disebut pegunungan subglasial Gamburtsev. Dan lapisan es di atasnya membuat tempat ini tidak tersentuh oleh alam dan manusia. Tempat ini seperti sebuah negeri di dalam negeri lain. Dan tempat ini menyembunyikan lebih dari sekedar pegunungan. Ada lembah, bukit, dan dataran. Seluruh area ini mirip dengan pegunungan Alpen di Eropa. Tapi sayangnya kita tidak bisa menikmati pemandangannya. Pegunungan tersebut pertama kali ditemukan pada tahun 1958 dengan menggunakan instrumen seismologi. Lebih dari setengah abad telah berlalu sejak saat itu. Dan tempat ini masih menjadi salah satu objek tektonik yang paling sedikit dipelajari di bumi. Mengapa? Karena itu adalah es, banyak es. Siapa tahu mungkin ada beberapa artefak kuno yang tidak diketahui yang tergeletak di sana. Bagaimana jika mereka menyembunyikan kota rahasia atau pesawat ruang angkasa? Tentu saja kecil kemungkinannya, tapi tetap saja menarik untuk melihat ke sana. Bayangkan saja ratusan atau bahkan ribuan mil daratan yang tidak berubah selama ratusan juta tahun. Bahkan jika tidak ada spesies hewan baru atau sisa-sisa peradaban kuno di sana, tempat ini masih memiliki sejarah. Sejarah pembentukan benua-benua di planet kita, dan para ilmuwan telah menemukan sebagian dari kisah ini. Gunung-gunung yang terkubur di Antartika pada awalnya seperti gunung biasa, tetapi akibat peristiwa berskala planet, gunung-gunung itu baru saja... Tunggu dulu, pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana pegunungan terbentuk? Kita melihatnya dalam kehidupan nyata, dalam film, dalam foto di internet, kita mendakinya. Tetapi bagaimana mereka muncul? Pegunungan tidak selalu ada di planet ini dalam bentuk seperti ini. Gunung ini muncul akibat tabrakan lempeng tektonik berskala besar. Dua bongkahan tanah padat raksasa bergerak ke arah satu sama lain, lalu bertabrakan. Dan boom! Miliaran ton kerak bumi menumpuk di atas satu sama lain, bercampur dan membentuk tepian dan ngarai. Dan semua ini bisa berlangsung selama jutaan tahun. Ya, ini adalah bencana, tapi prosesnya sangat lambat. Beberapa lempeng tektonik masih bertabrakan. Sebagai contoh, Himalaya terus tumbuh karena lempeng India dan Eurasia masih saling bertabrakan. Dan proses ini dimulai sekitar 50 juta tahun yang lalu. Pegunungan Gamburtsev yang berada di bawah es juga mengalami peristiwa serupa. Hanya saja, jauh lebih awal. Sebuah artikel di jurnal Earth dan Planetary Science Letters mengatakan bahwa mereka muncul selama pembentukan superkontinen Gondwana. Dua daratan raksasa dipisahkan oleh samudera tak berbatas. Namun, sekitar 700 juta tahun yang lalu, keduanya bertabrakan dan membentuk Gondwana. Superkontinen ini mencakup wilayah Afrika modern, Amerika Selatan, Australia, India, dan Antartika. Bongkahan-bongkahan raksasa itu saling bertabrakan dan mengeluarkan aliran batu panas yang sebagian meleleh. Kekacauan ini semakin lama semakin besar, membentuk gunung-gunung.
suhu gunung-gunung itu meningkat, masanya bertambah, dan pada suatu titik, Gondwana menjadi tidak stabil. Benua super mulai runtuh karena beratnya sendiri. Batuan panas di bawah permukaan mulai mengalir ke samping sebagai hasil dari proses yang disebut penyebaran gravitasi. Ambil pasta gigi dan mulailah memerasnya keluar dari tabung. Kira-kira hal yang sama terjadi pada miliaran ton batuan panas. Gunung-gunung purba di Antartika muncul tepat pada saat kejadian dahsyat ini. Kamu baru saja menyaksikan simulasi visual peristiwa global yang terjadi ratusan juta tahun yang lalu. Kelihatannya keren, tapi bagaimana para ilmuwan mengetahuinya? Bagaimana mereka melihat kehancuran skala planet ini? Jika pegunungan Gamburtsev yang berada di bawah es adalah salah satu tempat yang paling belum dijelajahi di dunia, lalu bagaimana orang bisa mengetahui asal-usulnya? Jawabannya sederhana. Partikel-partikel kecil dari batuan telah memberitahu kita tentang perubahan lanskap planet ini. Ini adalah zirkon, tetapi para ilmuwan juga menyebutnya kapsul waktu. Mineral ini sangat kuat dan tahan terhadap pengaruh mekanis dan kimiawi. Sulit dihancurkan, tidak terpengaruh oleh erosi dan tidak larut dalam air. Dan ada uranium di dalamnya. Unsur kimia ini menunjukkan kepada para ilmuwan usia batuan tersebut. Faktanya adalah uranium selalu meluruh menjadi timbal dengan kecepatan yang sama. Para ilmuwan melihat rasio uranium dan timbal dan menentukan usia mineral dengan sangat akurat. Oke, ini terdengar agak rumit. Inilah contoh sederhananya. Bayangkan setiap sabuk gunung adalah jam yang mulai berdetak pada saat pembentukannya, yaitu setelah tabrakan lempeng tektonik. Setelah batuan terbentuk, uranium mulai meluruh secara perlahan. Semakin banyak waktu berlalu, semakin banyak uranium yang berubah menjadi timbal. Laju peluruhan ini selalu sama. Peluruhan ini dapat berlangsung selama miliaran tahun. Semakin sedikit uranium dalam zirkon dan semakin banyak timbal, semakin tua usia batuan tersebut. Dan begitulah yang terjadi dalam praktiknya. Ahli geologi mengambil beberapa sampel batuan. Di laboratorium, mereka menghancurkannya untuk mengekstrak zirkon kristal. Para ahli geologi kemudian melarutkan partikel-partikel tersebut dalam asam untuk memisahkan uranium dari timbal. Kemudian mereka menggunakan alat khusus, spektrometer massa yang mempercepat atom dan memilahnya berdasarkan massa. Ini adalah proses yang agak rumit, tetapi intinya adalah bahwa alat ini menunjukkan kepada para ilmuwan jumlah uranium dan timbal. Mereka melihat rasio kedua elemen ini dan menghitung usia batuan. Para ahli geologi mengambil zirkon dari batu pasir di dekat pegunungan Gamburtsev, mempelajari partikel-partikel tersebut, melihat tingkat uranium, dan menghitung kronologi pembentukan gunung. Kemudian, mereka membandingkan data yang diperoleh dengan sejarah planet kita dan menyadari bahwa gunung-gunung yang terkubur di Antartika muncul selama pembentukan superkontinen Gondwana. Tapi bagaimana mereka mengetahui bahwa superkontinen itu mencakup Australia, India, dan Afrika? Zirkonium dari bebatuan Antartika itu ternyata sangat mirip dengan zirkonium dari negara-negara tersebut. Artinya, dahulu kala, ketiga benua ini pernah menyatu. Jadi pegunungan Gamburtsev mulai tumbuh sekitar 650 juta tahun yang lalu. Sekitar 580 juta tahun yang lalu, mereka mencapai ketinggian Himalaya, dan 80 juta tahun kemudian, mereka mengalami pencairan kerak bumi. Dan ketika sebagian besar pegunungan di planet ini berubah dan runtuh, pegunungan Gamburtsev yang berada di bawah es tetap tak tersentuh. Air, tanah, angin, gempa bumi, gravitasi, dan kekuatan alam lainnya menghancurkan sabuk gunung. Proses ini disebut erosi. Namun gunung-gunung yang terkubur di Antartika tidak mengalami hal seperti ini. Suhu dingin dan lapisan es di sekelilingnya membuat pegunungan ini tidak berubah. Ini adalah salah satu sabuk pegunungan kuno yang paling terpelihara di planet ini. Oke, tapi mengapa kita perlu menjelajahi gunung-gunung ini? Apa bedanya dengan superkontinen Gondwana yang runtuh di masa lalu? Ada kemungkinan tanaman, tubuh serangga yang membeku atau bakteri purba tetap terawetkan di bawah lapisan es yang tebal. Bagaimana dengan hewan purba? Banyak spesies yang mungkin hidup di Gondwana. Mempelajari pegunungan purba di Antartika dapat menunjukkan kepada kita seperti apa planet ini sekitar 0,5 miliar tahun yang lalu. Ketika Antartika masih berupa benua hijau, apa yang hidup di sana? Apa yang terjadi dengan kehidupan ini?
Mungkinkah makhluk-makhluk purba itu dihidupkan kembali setelah sekian lama? Jika para ilmuwan dapat menghitung tanggal kemunculan benua super dengan menggunakan partikel-partikel kecil, bayangkan apa yang akan mereka temukan setelah meneliti pegunungan tersembunyi ini. Semuanya terdengar sangat menarik, tapi ada satu masalah. Untuk mengambil bagian kecil dari dunia yang tidak dikenal ini, kamu harus mengebor banyak es. Kamu harus mengirimkan peralatan berat ke salah satu benua yang paling sulit diakses di dunia. Antartika, dunia salju dengan suhu sekitar minus 43 derajat Celcius yang tertutup es selama jutaan tahun. Tapi dulunya nggak begitu. Para ilmuwan baru saja menemukan sesuatu yang terkubur jauh di bawah dasar laut yang seharusnya nggak ada. Butiran kecil ambar. Ini berarti Antartika dulunya penuh dengan kehidupan dan rimbun dengan pepohonan. Tapi sesuatu terjadi padanya. Sesuatu yang bisa mengubah cara kita melihat masa depan kita. Antartika sudah menjadi wilayah berangin kencang selama jutaan tahun. Gak ada pohon yang bisa tumbuh di sini sekarang. Tapi para ilmuwan yang mempelajari tanah itu memutuskan untuk mengebor jauh di bawah permukaannya. Mereka mencapai ribuan meter di bawah es, mengangkat lapisan sedimen kuno. Dan di sana, terjebak dalam waktu, mereka menemukan potongan-potongan kecil ambar keemasan. Amber adalah fosil resin pohon. Batu ini ditemukan di seluruh dunia, seringkali dengan potongan-potongan kehidupan purba yang terawetkan dengan sempurna. Serangga yang terperangkap saat terbang, serbuk sari yang membeku dalam waktu. Ekosistem kecil bisa terkunci di dalam butiran keemasan ini. Di setiap benua, selain Antartika, sampai baru-baru ini. Butiran kecil yang ditemukan berukuran 0,5 sampai 1 mm. Lebih kecil dari sebutir pasir, tapi sangat penting. Butiran ini dulunya merembes keluar dari kulit pohon sekitar 90 juta tahun lalu. Yang lebih luar biasa lagi, ambar hanya dihasilkan oleh jenis pohon tertentu yang tumbuh di hutan hujan lembab dan beriklim sedang. Saat itulah ilmuwan menyadari Antartika dulunya adalah hutan hujan. Butiran ambar kecil itu yang hanya bisa dilihat jelas di bawah mikroskop menceritakan kisah nyata tentang ekosistem yang pernah ada. Sekitar 90 juta tahun lalu, selama periode kapur, saat dinosaurus menguasai bumi, Antartika mungkin saja tertutup hutan rimbun dan berawa-rawa, penuh dengan tumbuhan runjung, pakis, dan tanaman purba yang menjulang tinggi. Beberapa fragmen menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Itu berarti pohon-pohon yang menghasilkannya telah terluka, mungkin akibat kebakaran hutan atau parasit. Meski begitu, dan meskipun telah menghabiskan jutaan tahun di dasar laut, batu ambar ini nyaris terawetkan dengan sempurna, padat, transparan, dan bebas dari retakan. Biasanya ambar yang terkubur di bawah tekanan dan panas ekstrim akan hancur seiring waktu. Tapi yang ini, butiran ini mampu bertahan. Itu berarti mungkin masih ada butiran-butiran lainnya yang bisa ditemukan di dasar laut. Tapi ini bukanlah tanda pertama bahwa Antartika pernah menjadi tempat yang jauh berbeda. Awalnya dimulai pada tahun 2017. Sebuah tim ilmuwan mengebor jauh ke dalam dasar laut dekat gletser Pulau Pine di pantai barat Antartika. Mereka mengangkat inti sedimen, sampel tanah berbentuk silinder panjang yang terkubur selama jutaan tahun. Dan itu sungguh luar biasa. Di dalam lapisan-lapisan ini, mereka menemukan fosil akar, serbuk sari, spora, jejak-jejak hutan purba yang pernah tumbuh subur di sini. Dan itulah yang mereka pelajari sejak saat itu. Agar nggak merusak apapun, mereka harus menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk bekerja keras, memecah sedimen menjadi ribuan bagian kecil, dan memindainya di bawah mikroskop fluoresen. Tim yang sama juga menemukan potongan teka-teki lainnya pada tahun 2020. Mereka menemukan lebih banyak sampel sedimen dari dasar laut yang mengarah pada daratan yang penuh pepohonan lebat, sungai, dan lahan basah. Sebuah dunia yang lebih mirip Pasifik Barat Laut atau Selandia Baru. Tapi, kenapa Antartika begitu hangat saat itu? Itu semua karena atmosfernya. 90 juta tahun lalu, kadar karbon dioksida di bumi sangat tinggi. Saat itu merupakan salah satu periode terpanas dalam sejarah, dengan suhu yang melonjak bahkan di kutub. Bayangkan saja,
Antartika gak punya lapisan es. Sebaliknya, mungkin ada banyak serangga dan bahkan dinosaurus yang berkeliaran di hutannya. Tapi untuk tahu apa yang terjadi pada mereka, tim harus menemukan lebih banyak bukti. Antartika benar-benar tempat yang penuh misteri. Sulit untuk mempelajarinya karena tertutup salju dan es yang membuat kita bahkan gak tahu bentuk dan ukuran aslinya. Beberapa bagian lapisan esnya memiliki ketebalan lebih dari 4,5 km, setengah dari kedalaman Palung Mariana, palung terdalam di bumi. Untungnya, salju memiliki manfaat luar biasa, yaitu bisa membekukan segala sesuatu dengan sempurna. Lapis demi lapis, tahun demi tahun, salju mengubur masa lalu alam seperti kapsul waktu. Awalnya, salju yang masih baru, lembut dan mudah bergeser tertiup angin. Tapi semakin banyak yang menumpuk, salju akan memadat, menekan kantong-kantong udara dan mengeras menjadi es yang padat. Tekanan pembekuan ini mengunci semua yang ada di dalamnya, mengurung tanaman dan hewan purba, dan bahkan seluruh lanskap. Dan semua benar-benar membeku dalam waktu, karena suhu dingin yang ekstrim memperlambat pembusukan. Suhu dingin juga menghentikan pertumbuhan bakteri, mencegah busuk, dan menjaga segala sesuatunya tetap utuh selama ribuan, bahkan jutaan tahun. Itulah yang terjadi di Antartika. Para ilmuwan harus mencapai dasar salju untuk menemukan seperti apa tempat ini jutaan tahun lalu. Dan mereka menemukan sebuah dunia yang hilang dan terkubur di bawah bermil-mil es. Letaknya di bawah es paling tebal di Antartika Timur, dekat cekungan subglasial Aurora dan Smith. Bobot es yang begitu besar dalam waktu yang begitu lama benar-benar melindungi tanah dari erosi. Para ilmuwan menyebutnya hantu lanskap Antartika. Daratan di sana nggak rata dan halus seperti yang terlihat dari atas. Mereka menemukan sungai-sungai yang dulunya mengalir bebas dan kini membeku. Lembah-lembah diukir oleh air. Bahkan 3 bukit besar yang berpuncak tajam. Tapi apa itu sebenarnya? Untuk memahaminya, kita perlu melangkah lebih jauh ke masa lalu, ke era saat Antartika masih menjadi bagian dari superbenua yang hilang. Ratusan juta tahun lalu, daratan yang sekarang kita sebut Antartika adalah bagian dari Gondwana, sebuah superbenua sangat besar yang meliputi Amerika Selatan, Afrika, India, Australia, dan Antartika yang semuanya menyatu. Namun, seiring lempeng tektonik bumi perlahan menjauh, Gondwana pun pecah berkeping-keping. Antartika terkoyak, daratannya meregang dan retak. Lapisan es masif yang terbentuk setelahnya menutupi daratan yang pecah ini, mengawetkannya seperti fosil beku. Ketika es bergeser dan mencair seiring waktu, lembah-lembah terbentuk dan sungai-sungai purba kemungkinan besar membawa air ke arah pantai yang jaraknya ratusan mil dari tempatnya sekarang. Tapi itu bukan satu-satunya yang disembunyikan Antartika. Tanpa lapisan esnya, ini bukanlah benua yang mulus dan kosong. Lanskapnya begitu dramatis. Ada gunung-gunung menjulang tinggi, lembah yang dalam, bahkan gunung berapi. Di Antartika Barat, setidaknya 138 gunung berapi terkubur di bawah es. Salah satunya Gunung Erebus, masih aktif, dan di dalamnya terdapat gua-gua vulkanik yang hangat di mana kamu bisa berjalan dengan mengenakan kaos. Kalau itu belum cukup aneh, Erebus juga memuntahkan emas. Ya, butiran emas yang sangat kecil dari dalam bumi. Para ilmuwan percaya hal ini terjadi karena magma, batuan sangat panas dan semi leleh di bawah permukaan bumi, membawa emas cair bersamanya ketika naik. Setiap harinya, Erebus melepaskan sekitar 0,09 kg emas yang bernilai sekitar $6.000 per hari. Dalam setahun, jumlahnya mencapai 29 kg atau lebih dari $2 juta berhamburan di langit. Sayangnya, sebelum mengambil sekop, kita harus ingat bahwa itu berupa partikel mikroskopis. Ukurannya seringkali lebih kecil dari 60 mikrometer, lebih tipis dari rambut manusia. Belum lagi, partikel-partikel ini tersebar di mana-mana hingga nyaris 1000 km jauhnya dari gunung berapi itu sendiri. Jadi, hampir mustahil untuk menemukannya. Tapi itu menunjukkan bahwa bahkan di tempat yang keras dan terlihat seperti gurun pasir putih, masih ada banyak misteri yang menarik untuk dijelajahi. Sebagai contoh, entah bagaimana,
kehidupan masih bertahan di sana. Pada tahun 2017, para ilmuwan mengebor jauh di bawah es di paparan es Ross untuk mencari air. Tapi, mereka malah menemukan sesuatu yang fantastis. Sebuah sungai tersembunyi di bawah es sedalam 500 meter, mengalir dalam kegelapan, dan di dalamnya ada ratusan makhluk kecil mirip udang. Mereka mengerumuni kamera, menghalangi lensa, menyambut para ilmuwan. Di gua-gua yang dalam di bawah es, bukti DNA juga menunjukkan jejak lumut, ganggang, dan bahkan hewan-hewan kecil yang gak dikenal. Jadi, ternyata bahkan di salah satu tempat paling sulit di bumi, kehidupan masih bisa ditemukan. Dan entah apa lagi yang akan kita temukan di Kutub Selatan.